Di video kali ini aku bakal share ya tipsnya bagaimana sih kita agar puasanya itu setelah berbuka puasa nggak muncul sensasi. Karena banyak banget ya yang komen di video-video aku, Bun, kenapa ya abis beduk, abis makan malahan banyak sensasi. Padahal kalau puasa seharian itu nggak ada sensasi sama sekali. Sebenarnya ini sudah aku share ya tips puasa, tapi di sini aku bakal bagi tips berbuka puasa agar nggak muncul sensasi-sensasi asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. BTW gimana puasanya? Semoga lancar. Buat kalian saat ini yang masih berjuang, tetap semangat ya. Camkan di pikiran kalian, asam lambung GERD pasti sembuh ya. Setiap penyakit ada obatnya. Dulu sih aku kayak gitu ya. Jadi kita tuh nggak boleh negatif thinking mulu. Kita harus positif thinking. Kalau Allah memberikan penyakit itu pasti dikasih obatnya. Jadi kita tuh juga lebih semangat ya untuk melawan sensasi-sensasi asam lambung. Nah, di video kali ini aku bakal berbagi tips lagi dan berbagi pengalaman aku ya. Karena ini bulan Ramadan, jadi banyak pejuang asam lambung GERD juga yang menjalankan ibadah puasa. Namun bagi kalian nih, misalnya sudah sahur tapi tiba-tiba kumat ataupun misalnya ada sensasi ya. Dulu nih pengalaman aku pada saat masih banyak sensasi, kalau udah sahur nih paling kerucuk-kerucuk itu ya, atau paling berasa itu kalau udah jam 10 ya, jam 9 lebih itu udah mulai kadang perih-perih gitu ya. Udah mulai aneh lah ya perut aku. Dulu sih aku kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dibawa sibuk, dibawa aktivitas, ataupun mungkin kita banyak aktivitas yang menyenangkan, itu nanti sensasinya bakal hilang sendiri kok ya. Dan biasanya pada jam 1, jam 2, sampai ke jam 3 itu mulai muncul lagi. Kalau aku sih kayak gitu ya, suka nyolek-nyolek. Tapi kalau misalnya sensasi-sensasi tersebut mengganggu banget ya, misalnya nggak nyaman atau aduh udah nggak kuat nih, jadi dibatalin aja ya, nggak usah dipaksakan. Karena puasa itu kan hanya untuk orang sehat ya. Jadi kalau misalnya sakit nggak usah dipaksakan, dibatalin aja. Nanti kan bisa diganti kalau misalnya kita udah sehat. Aku sih seperti itu ya. Nah, di video kali ini aku bakal share lagi, Bun, gimana sih cara buka puasa yang baik agar sensasi-sensasi asam lambung itu nggak muncul. Kemarin itu aku sudah share terkait tips puasa ya, tips puasa agar lambung kita sehat dan juga puasa lancar. Nah, di video kali ini aku bakal share gimana sih caranya berbuka puasa agar asam lambung ya, sensasi-sensasi itu nggak muncul setelah buka puasa. Karena jujur ya, aku juga pada saat itu, saat lagi puasa nih, biasanya seharian itu aku enjoy-enjoy aja ya. Pokoknya aktivitas seharian, siang aku tidur kadang 1 jam ya, bangun tidur lanjut sholat asar, kemudian masak, mempersiapkan menu-menu aku. Tapi kenapa setelah buka puasa kok malah muncul sensasinya, kadang mulai perih lah, kadang mulai begal lah. Yang paling nggak kuat ya pada saat itu aku lawan, yang paling benci banget sensasi itu adalah sensasi ngap, sendawa-sendawa. Biasanya itu munculnya setelah buka puasa, dan kalau misalnya kita lagi sholat ya, apalagi kalau sholatnya kita lagi nggak khusyuk, itu luar biasa banget karena banyak sensasi ya. Biasanya sholat juga nggak khusyuk, takut lah, bla bla bla. Itu sih sensasi-sensasi yang aku alami pada saat itu. Nah, dan setelah aku konsultasi, ternyata cara aku pada saat berbuka puasa itu salah. Makanya di sini aku bakal bagi tips. Kenapa sensasi-sensasi itu muncul setelah berbuka puasa? Karena pertama itu adalah cara kita buka itu mungkin kurang tepat ya buat kita pejuang asam lambung GERD. Karena kita itu kan berpuasa ya, perut kita itu kosong sekitar 13 jaman ya. Sedangkan kita ini asam lambung, apalagi yang udah gastritis. Gastritis itu luar biasa banget ya perjuangannya. Karena kenapa? Perut kosong itu nanti angin yang masuk. Jadi kalau udah terisi itu nanti bakal keluar angin. Pokoknya sendawa-sendawanya itu setiap saat. Dan ini adalah yang aku alami pada saat itu. Jadi tips aku saat berbuka puasa agar sensasi-sensasi itu gak muncul, pertama aku itu minum air hangat dulu. Jadi kan takjil itu kan banyak ya, apalagi kalau misalnya aku buka diundang ya di tempat lain ya, ataupun mungkin buka sama teman-teman kantor. Semua takjil itu kan gak ada takjil yang aku inginkan dong ya, apa sih, menu pembuka. Sedangkan aku itu kalau buka puasa di rumah, aku membuat menu aku sedemikian rupa agar lambung aku nyaman, agar aku juga nggak kambuh-kambuhan lagi. Jadi kalau aku itu buka di rumah, tepung Garut,
wajib ya. Kalau nggak ada tepung Garut, air tajin wajib. Kemudian minumannya itu kalau nggak air madu, air putih hangat. Kalau nggak infus water kurma atau jus kurma. Itu adalah setiap hari yang aku konsumsi. Jadi aku selang-seling aja. Kalau misalnya hari ini nih aku bosan banget dengan jus kurma, berarti besok aku buat air tajin. Kalau air tajin bosan, aku ganti lagi dengan tepung Garut. Kalau tepung Garut bosan, aku buat lagi yang lainnya. Jadi yang aku suka aja, yang aku senangi. Tapi nggak jauh-jauh beda ya, jadi nggak jauh dari itu menu-menu aku. Itu adalah menu pembuka. Tapi bagaimana kalau misalnya kita buka puasa di luar? Karena tajil itu banyak banget. Jadi tipsnya itu kita siapkan sendiri air putih ya. Tapi meskipun di tempat berbuka puasa itu kan pasti disediain juga dong air putih. Jadi pertama itu kita harus minum air putih. Setelah itu makan kurma. Makan kurma biasanya aku 1-3 biji, yang penting ganjil. Setelah makan kurma, orang kan makan es buah ya, sop buah yang dingin-dingin, goreng-gorengan. Kalau aku sih enggak ya, meskipun berbuka di mana, kalau misalnya di restoran kan gak disediain lontong ya, hanya air putih dong. Jadi aku tuh kadang suka bawa sendiri lontong isi kentang ya. Jadi aku tuh gak bisa berbuka dengan kayak sop buah, dan itu keterusan sampai saat ini. Kenapa ya? Aku tuh trauma, makanya banyak banget yang komen di YouTube aku, di TikTok aku, dan di sosial media aku yang lain. Bun, kok buka puasanya masih kayak gitu? Aku tuh ada trauma tersendiri, teman-teman. Makanya kalian jangan heran kok menunya masih kayak gitu. Aku tuh nggak mau lagi ada sensasi-sensasi asam lambung. Karena sensasi asam lambung yang aku alami itu menurut aku tuh luar biasa banget. Aku sampai memutuskan endoskopi karena menurut aku sensasi ini luar biasa parahnya kayak gitu ya. Jadi perhatikan menu buka puasanya. Apalagi nih kalau misalnya kalian buka puasa di rumah. Makanya aku sarankan kalian stok madu. Madunya udah aku share ya, bisa menggunakan madu murni, bisa menggunakan madu murni akasia kayak aku, mau madu asli, pokoknya madu apa aja ya. Aku itu menggunakan madu murni akasia karena itu tanpa bahan pengawet, jadi aman. Aku sekeluarga juga konsumsi itu. Biasanya aku belinya yang jargon gitu ya, tapi saat ini aku belinya yang 650 gram seperti itu. Kemudian setelah itu madu di stok. Setelah itu tepung Garut, air tajin. Air tajin beras organik nggak apa-apa kalau mau pakai beras biasa ya. Yang penting selang-seling aja bukanya pakai itu agar lambung kita itu nggak ada keluhan-keluhan setelah berbuka puasa. Jadi selang-seling aja. Atau misalnya buat jus kurma seperti yang video terbaru aku ya, jus kurma. Jus kurma itu bagus juga untuk tulang, jadi bagus untuk kesehatan. Bun, susunya susu apa yang aman? Kemarin tuh aku pakai susu cair biasa ya, tapi kalian cari yang rendah lemak atau bisa menggunakan susu kedelai. Karena aku itu konsumsi sekeluarga dan aku kan alhamdulillah udah gak ada sensasi ya. Jadi aku tuh minum susu apa aja sekarang. Tapi aku masih rutin minum susu SR. Biasanya juga aku konsumsi 7 kurma. Kalau aku lagi malas buat jus kurma, aku beli aja yang kemasan 7 kurma. Tapi namanya kemasan jangan keseringan juga ya, sekali-sekali aja. Aku juga cocok sama susu beruang. Jadi itu adalah susu-susu yang aku minum saat ini. Kemudian setelah makanan pembuka, minuman pembuka itu, kita itu wajib ngisi kayak misalnya lontong. Lontongnya yang isi kentang, tapi jangan yang pedas-pedas ya. Kemudian kalau misalnya aduh nggak ada lontong nih, makan nasi aja. Nasinya nasi lembek 1 centong aja. Kasih kuah sayur bening ya. Kasih kuah sayur bening atau sayur sop. Jadi jangan makan yang goreng-gorengan dulu kalau misalnya pas buka puasa ya, agar nggak muncul sensasi. Setelah itu kan kita istirahat sejenak, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kan kita siap-siap sholat tarawih ya. Jadi kalau misalnya kalian belum kenyang nih, bisa ngemil, bisa bikin puding buah-buahan ya, buah melon, seperti aku videoin, kemudian buah naga. Jadi mengkreasikan sendiri. Yang jelasnya kita itu kalau bisa menghindari dulu yang es, apalagi sop buah yang kita beli bebas. Itu kan kita nggak tahu dia pakai susu apa, dia pakai esnya berapa. Jadi kalau bisa selama bulan Ramadan ini kalian buat sendiri dulu deh ya. Kalau mau beli sop buah di luar boleh, tapi esnya dipisah ya bang. Aku itu biasanya kayak gitu. Biasanya bang jangan pakai susu ya, karena aku ngasih susu sendiri di rumah. Kalau misalnya nggak pakai susu kedelai, aku nyari susu yang rendah lemak. Susu kental manis jangan banyak-banyak. Susu kental manis kalau misalnya dicampurkan ke dalam makanan minuman kita juga boleh, tapi jangan berlebihan dan jangan sering-sering. Itu nggak masalah kok teman-teman ya.
Alhamdulillahnya kalau misalnya menu buka puasa aku ditata ya, atau misalnya aku perhatikan sedemikian rupa, itu gak bakalan ada sensasi. Kemudian jangan langsung berbaring mentang-mentang aduh alhamdulillah udah puasa nih seharian, langsung tiduran habis buka kekenyangan. Jangan, bukanya juga jangan berlebihan ya, buka puasanya. Kemudian kalau misalnya kalian lagi minum obat-obatan dokter nih, Bun gimana nih habis buka puasa, apakah aku langsung minum obat? Karena kan obat-obatan lambung itu biasanya dikonsumsinya sebelum makan. Jadi cara aku pada saat itu, kalau misalnya aku masih konsumsi obat dokter nih, pada saat beduk aku minum air hangat, kemudian aku makan tepung Garut dulu sedikit. Jadi kan perut kita habis kosong banget seharian nih. Kemudian setelah sholat maghrib baru aku konsumsi obatnya, karena aku belum kenyang banget. Itu tepung Garut itu untuk melindungi dinding lambung, itu cocok banget sama aku ya pada saat itu. Jadi aku itu sampai saat ini masih stok ya. Ini tepung Garut aku itu sekali beli kadang 2, kadang 3, kadang 4. Karena kalau misalnya hari-hari aku lagi malas makan nasi, aku seduh ini kasih gula aren atau gula merah, itu udah kayak bubur sum-sum gitu, enak menurut aku, apalagi dimakannya masih hangat-hangat. Jadi seperti itu ya teman-teman, agar tetap lancar puasa kalian. Jadi nggak ada sensasi-sensasi lagi. Kalau misalnya, aduh Bun, udah mengatur sedemikian rupa nih Bun, tapi kok masih ada sensasi aja, berarti tetap aja tuh dari menunya diperhatikan. Kemudian pikirannya juga jangan kemana-mana, harus dikontrol ya, harus lebih berpositif thinking lagi. Kemudian kalau misalnya Bun abis buka puasa aku nggak kuat taraweh di rumah aja, nggak apa-apa. Aku juga biasanya taraweh di rumah kok ya. Kalau misalnya nggak kuat lama-lama nih di masjid kan biasanya ceramah dulu, kemudian ayat-ayatnya panjang, ya udah sholat tarawihnya di rumah aja. Jadi kita tuh yang masih pemulihan ataupun yang masih berjuang, cari kenyamanan kita, terutama dari menu-menu buka puasanya. Tapi kalau misalnya Bun aku udah ngatur nih menu aku pada saat buka, pada saat sahur, tapi kok aku masih ada sensasi, jadi jangan dipaksakan. Berarti memang lambung kalian masih belum membaik ya, masih harus berjuang lagi. Tapi belum membaik ini bukan berarti nggak bisa sembuh, bisa. Tetap semangat, terapkan 3P, konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter, jangan lupa olahraga dan pikirannya ya. Pikirannya itu memang susah dilawan, aku juga pada saat itu susah, tapi pada akhirnya setelah endoskopi aku udah mengetahui semuanya, udah mengetahui hasilnya, aku punya masa depan, aku punya anak, punya suami, makanya aku buang semua pikiran-pikiran negatif itu karena aku pengen sembuh. Seperti itu ya. Pada saat sahur juga menunya diperhatikan ya, jadi menunya itu jangan yang goreng-gorengan, jangan yang berlemak, jangan yang pedas, hindari yang pedas-pedas ya, seperti itu. Kemudian kalau konsumsi obat 30 menit sebelum sahur konsumsi obat, minum airnya juga kalau bisa setelah sahur jangan langsung minum air ya. Aku biasanya itu kasih jeda 10-15 menit. Kemudian setelah itu minum air ya, air hangat. Kemudian kalau udah mau imsak nih, aku biasanya minum madu dulu 1 sendok. Kalau nggak madu, aku minum infus water kurma. Jadi apa aja yang penting bisa menyehatkan kita. Seperti itu ya. Oke ya, semoga bermanfaat untuk share aku kali ini, dan semoga kalian yang masih berjuang ya tetap semangat dan lekas sembuh, puasanya juga tetap dijalankan dan lancar tanpa sensasi-sensasi asam lambung, GERD, anxiety. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk terus bantu dukung channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar video-video aku makin bermanfaat untuk orang banyak dan channel ini makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!